Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Selamat sore ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga di sore hari ini teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Xmood coba tengok kebun untuk melihat kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam dari bibit kata super ya teman-teman. Di sini di luasan lahan 350 meter persegi dengan total populasinya 2.500 pohon, dan kami tanam dari bibit kata super ukuran rata-rata 70, 80, 90 sampai 100, maksimal 120 teman-teman. Nah, kita coba lihat kondisi perkembangannya teman-teman. Setelah beberapa hari ini ada hujan ya teman-teman. Alhamdulillah, kemarin yang di sebelah sini yang tidak ada naungannya ya. Kalau yang di sini kan ada naungannya, sebelah sana juga ada naungannya, ternaung dikit lah ya dari bayang-bayang pepohonan daun jati ini teman-teman. Dan ini bisa kita lihat perkembangannya setelah ada turun hujan kurang lebih 3 kali kalau nggak salah kemarin. Sekarang daun-daunnya sudah semakin segar ya teman-teman. Ini sudah semakin hijau seperti ini ya. Ini malah tunas pertama sudah ada muncul katak. Ini sudah disusul pertumbuhan tunas-tunas kedua rata-rata ya. Itu sebelah situ juga tunas-tunas kedua ini sudah mulai muncul teman-teman ya. Dan alhamdulillah di sela-selanya juga kemarin kami kasih spora ya, pertimbangannya untuk intensifikasi lahan supaya selain katak super yang bisa hidup di sini, nanti juga kita bisa nanam bibit untuk kita pakai persiapan di tanam musim depan. Nah, untuk tanam porang dari bibit katak super yang kami tanam di bulan-bulan kemarin ya teman-teman, ini kondisinya alhamdulillah seperti ini ya teman-teman. Dan artinya untuk penanaman dari bibit pilihan katak super ini ketika sudah memasuki bulan-bulan Desember, itu rata-rata tunas keduanya itu sudah mulai muncul ya teman-teman. Ini kan sudah mau masuk akhir Desember. Ini sudah mau masuk akhir Desember. Nah, ini tunas-tunas keduanya ini sudah hampir sejempolan ini nanti teman-teman ya. Hampir sejempolan. Ini malah sudah ada yang godenya segini ini. Ini juga sejempolan tangan saya ini. Nah, ini sudah akhir Desember ya teman-teman. Nah, ketika sudah masuk akhir Desember, ini tunas kedua sudah nongol segede ini. Ini malah sudah mau roboh ini. Ini tunas keduanya. Nah, ini tunas pertama, ini tunas keduanya. Ini tunas keduanya. Nah, ini bisa dilihat spora-sporanya banyak sekali ini, sela-selanya. Dan karena ini di akhir Desember sudah muncul tunas kedua, artinya nanti di bulan-bulan akhir Januari insya Allah tunas ketiga juga sudah mulai muncul teman-teman. Nanti akhir Januari tunas ketiga, akhir Februari tunas keempat, akhir Maret atau April insya Allah mudah-mudahan bisa tembus tunas kelima. Mudah-mudahan ya, kalau cuacanya nanti bagus dan curah hujannya stabil, bisa panjang sampai bulan April, syukur bisa sampai Mei atau Juni seperti tahun-tahun kemarin. Dan teman-teman bisa bayangkan ketika kita tanam porang dari bibit katak super, ketika tunas yang keduanya sudah muncul segede ini ya teman-teman, ini gede-gede ini. Nah, ini sudah sejempolan tangan saya nanti ini. Ini otomatis nanti tunas yang kedua ini bisa sudah segede sejempolan kaki kita teman-teman. Sejempolan kaki kita. Kemudian tunas-tunas yang ke 4, ke 5, nah, insya Allah akan lebih besar lagi nanti ya teman-teman. Nah, ini di sini gulma-gulma sudah mulai muncul, ini harus dibersihkan. Nah, ketika nanti tunas yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah semakin besar, nah ini insya Allah nanti target yang kita harapkan untuk satu musim porang dari bibit katak super itu bisa tembus di atas 1 kilo. Insya Allah mudah-mudahan nanti target tersebut bisa tercapai ya teman-teman. Sehingga nanti dengan total populasi 2.500, kalau bisa 1 kilo saja paling enggak bisa dapat 2,5 ton dengan luasan lahan cuma 350 meter persegi ini teman-teman. 2,5 ton, belum nanti
penjualan kataknya, belum lagi nanti penjualan umbinya, dan mudah-mudahan nanti harganya juga bisa bagus ya. Nah, ini untuk proyeksi di luasan lahan 350 meter persegi. Syukur nanti kok ada yang bisa tembus di atas 1 kilo. Biasanya sih kalau pertumbuhannya subur bagus, yang dari katak-katak super itu bisa tembus 1,5 kilo, 1,4 kilo, 1,6 kilo, bahkan ada yang sampai 2 kilo teman-teman. Cuma kita nggak usah muluk-muluk, kita anggap saja nanti pertumbuhannya mudah-mudahan bisa tembus di angka 1 kilo. Insya Allah nanti bisa maksimal hasilnya. Nah, ini artinya teman-teman yang mempunyai lahan tidak terlalu luas ya, teman-teman yang mempunyai lahan tidak terlalu luas, bisa dipakai untuk hiburan ya. Hiburan bercocok tanam porang, kemudian hiburan untuk menimba ilmu bagaimana cara bercocok tanam porang yang baik dan benar sesuai dengan standar, dan kemudian harapannya nanti sesuai dengan target. Nah, ketika nanti dari hasil pembelajaran itu sudah bisa kita petik ilmunya, nanti di musim-musim berikutnya kita tinggal melebarkan sayap, artinya kita bisa mengembangkan tanaman porang kita untuk tanam di lokasi lahan yang lebih luas ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, calon petani porang maupun petani-petani yang sudah menanam porang di musim ini, tetap semangat ya, tetap semangat bagaimana supaya kita ini terus bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman porang kita. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, pupuk apa saja yang kami aplikasikan di lahan seluas ini ya. Jadi dari awal tanam ya, dari awal tanam kami aplikasi tanaman porang kami ini dengan menggunakan pupuk kohe fermentasi dan ada menggunakan kompos daun bambu ya teman-teman ya. Sementara masih bentuk kompos daun bambu, nanti kalau sudah terurai sudah bisa menjadi bahan-bahan organik yang bisa menjadi nutrisi makanan untuk si tanaman porang kita teman-teman ya. Jadi kita olah lahannya, kita tabur dolomit, terus kemudian kita kasih kohe fermentasi, kita kasih kompos daun bambu. Nah, seperti ini ya. Ini daun-daun bambunya ini yang sudah mulai lapuk jadi kompos. Terus kemudian kita kasih pupuk dasar. Kemarin kami menggunakan kimia juga, ada menggunakan triple super fosfat, kami juga menggunakan biofosfat juga. Terus kemudian untuk perawatan selanjutnya, pemupukan sudah kami lakukan 2 kali dengan menggunakan pupuk kimianya, menggunakan pupuk NPK seimbang ya teman-teman. Terus kemudian untuk aplikasi pupuk POC nya rutin kami aplikasi setiap seminggu sekali ya, karena kebetulan kami punya stok pupuk POC cukup banyak ya untuk diaplikasi ke lahan-lahan tanaman porang kami. Jadi sejauh ini adalah pertumbuhan tanaman porang yang kami rawat dengan menggunakan sistem pengolahan lahan dari awal penanaman, dari jenis bibit, dari jenis pupuk yang kami berikan dan kami aplikasikan ke lahan tanaman porang kami sampai di bulan-bulan akhir Desember ini. Seperti inilah potret pertumbuhan tanaman porang yang kami tanam dari bibit katak super ya teman-teman. Nah, mungkin di tempat teman-teman yang lain yang juga tanam dari bibit katak super, barangkali pupuknya lebih bagus ataukah SOP-nya lebih sip, lebih mantap, kondisi lahannya juga lebih bagus, MDPL-nya lebih bagus, mungkin pertumbuhannya akan lebih maksimal lagi, beda dengan kondisi di tempat kami. Tapi yang pasti kita semua tetap wajib berikhtiar untuk bisa memberikan yang terbaik kepada tanaman porang-porang kita ini ya. Jadi supaya apa? Supaya tanaman porang kita ini nanti bisa tumbuh subur, bisa sesuai harapan tentunya, dan target yang kita harapkan tadi ya, tentunya nanti di musim panen tiba, musim dorman tiba, bisa maksimal seperti yang kita harapkan selama ini. Itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman lebih baik, mempunyai pengalaman yang lebih bagus, barangkali ada ilmu-ilmu yang lebih sempurna lagi atau pengalaman lebih bagus lagi, silahkan nanti bisa dibagikan, saling bercerita, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah dengan saling berbagi kita bisa saling memberikan manfaat, dan tentunya ke depan bisa menjadi sarana kita untuk bisa menambah ilmu, menambah pengalaman, dan tentunya bisa menjadi
semangat kebersamaan lah, intinya menjadi kesuksesan bersama dan tentunya bisa membawa banyak keberkahan kebersamaan. Oke teman-teman, sekilas cerita dari kami di sore hari ini. Mudah-mudahan cerita yang kami bagikan lewat video kali ini bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengalaman, menambah semangat untuk kita semuanya untuk ke depan bisa lebih sukses lagi, lebih maju lagi, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam berbudidaya tanaman perang senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan dijauhkan dari segala kesulitan sampai musim durman tiba. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.